perpustakaan digital ini memberikan sebuah makna bagi pengembangan layanan kepolisian. Saya persilahkan kepada Profesor Adrianus Meliala. Yang saya hormati Bapak Ketua STIK, Pak Yazid, yang saya hormati Pak Denny, Deputi di Perpustakaan Nasional, Bu Vita, Bapak Ibu yang hadir di launch ahli perdana ini, demikian juga Bapak Ibu sejauh sekalian yang hadir melalui media daring. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya saya bertanya-tanya, mengapa saya yang diundang untuk bicara dalam forum ini? Tentu saya senang dan merasa dihargai. Mengapa? Karena saya tidak merasa sebagai ahli IT. Digital itu kan syarat dengan soal IT. Saya juga bukan ahli perpustakaan. Jadi apa yang mau diharapkan dari saya? Saya kan kriminolog yang paling-paling yang mengajar di PTK sejak angkatan ke-38. Ya. Jadi sudah 25 tahun lah. Mungkin karena itu ya, maka kemudian saya dianggap sebagai bagian dari teman-teman pengajar yang kemudian lalu merasakan bahwa memang PTK berubah dan sekarang masuk pada era digital. Untuk itu maka walaupun saya tidak berani mengklaim, namun rasanya ada harapan besar dari para pengajar PTK baik itu yang ada di S1 dan S2 dan S3 untuk kemudian melihat STIK yang makin maju. Bapak Ibu sekalian, menurut saya memang dalam hal ini Polri pada umumnya dalam konteks sistem pendidikan dan pelatihan itu agak terlambat ya, kalau mau dikatakan secara jujur, masuk kepada era yang baru ini. Padahal Polri memiliki semuanya. Gitu. Saya memakai istilah end to end. Gitu. Polri memiliki lembaganya, ada berbagai macam landing Polri. Polri memiliki SDM-nya. Di PTK misalnya, kita punya banyak ASN yang sekarang mendekati pangkat-pangkat tinggi, Pak. Ya. Ibu Vita ini sebentar lagi masuk pada pangkat guru besar ini. Gitu ya. Dan saja tidak ada apa melintang, mungkin dalam 2-3 tahun sudah masuk pada norma guru besar. Polri memiliki berbagai macam sarana prasarana. Ya. Ada anggaran, ada izin, ada laboratorium, kalau kita bicara mengenai akpol, ya. Dan juga ada mahasiswa. Nah, kesemuanya ini membuat lalu, menurut saya, kalau mungkin yang membuat Polri lebih agile, tadi Pak Ketua memakai istilah itu, dalam rangka melihat, dalam rangka merespons perubahan. Bandingkan dengan kami di UI. Di UI itu, ketika misalnya membuat prodi baru, maka pertimbangannya adalah, ada mahasiswanya enggak? Jangan-jangan masyarakat tidak mau mengirimkan mahasiswanya ke UI, sehingga kemudian prodinya Polri kan nggak begitu, karena mahasiswanya adalah jajaran Polri sendiri. Jadi jauh lebih mudah dalam rangka merespons hal-hal baru. Ya, untuk itu maka kalaupun dalam hal ini saya berpendapat Polri agak terlambat, namun saya kira tidak ada kata yang lambat. Lebih baik kita mulai sekarang daripada tidak, untuk kemudian membuat lalu sistem Polri itu lebih maju. Dan saya harapkan juga maka kemudian ke depan ada satu roadmap dalam rangka digitalisasi terkait dengan sistem Polri ini. Yang sebagai contoh misalnya ke depan tentu tidak perlu lagi di Polri memiliki perpustakaan yang gede-gede, ya, cukup mungkin cukup yang hobi saja, tapi memiliki bandwidth yang cukup, diupdate datanya, ya kemudian reachable, dapat diakses oleh berbagai pihak. Mungkin begitu. Lanjut, dan saya berpendapat bahwa memang tekanan atau tuntutan dari masyarakat, khususnya sivitas akademika STIK pada khususnya ya, terkait dengan mencapai excellence itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ini dikatakan oleh Polri sendiri, oleh STIK sendiri misalnya, melalui berbagai baliho yang ada di sekitar kampus ini. Ya, contoh misalnya di depan gedung kita ini, ya, disebutkan itu mengenai menjadi center of excellence. Nah, bagaimana memaknai center of excellence itu? Apakah gedungnya? Mungkin juga sih, ya. Apakah kompleksnya yang baru? Boleh juga, tapi tidak cukup, ya.
Dalam hal ini ketika PTIK menjadi produsen pengetahuan, ya, menjadi the factory of knowledge, maka soal-soal yang terkait dengan perpustakaan itu adalah yang sebetulnya harus excellent. Nah, dalam ini sekali lagi kami mewakili para pengajar pendidikan berpendapat bahwa dalam hal ini terkait dengan perpustakaan itu sendiri masih belum optimal untuk menjadi center of excellence tersebut. Nah, dalam rangka menjadikan kita konsisten dengan seluruh terminologi yang kita sebutkan, menjadi world class institution, menjadi center of excellence, maka memang menjadi penting bagi kita untuk kemudian mengembangkan perpustakaan ini bukan dari segi makin besar, ya, tapi dari segi makin canggih dia dalam rangka digitalisasi. Mau nggak mau kita memang harus masuk dalam konstelasi itu, Bapak Ibu sekalian. Orang bilang bahwa kenapa kita mau menjadi kebarat-baratan? Tidak demikian. Bayangkan bahwa ilmu itu dibangun dengan pendekatan standing on the shoulder of giant. Peneliti hari ini, pembelajar hari ini, pada dasarnya dia bertumpu pada bahu-bahu para pemikir terdahulu. Ya, jadi hari ini kita memiliki studi tentang Polmas misalnya, maka studi Polmas itu sebetulnya dibentuk dari berbagai pemikir sebelumnya. Kita tidak boleh berekspektasi berpikir bahwa kita lah menjadi orang yang pertama berpikir tentang Polmas. Salah. Nah, untuk mengetahui bahwa kita pada dasarnya adalah orang yang terakhir berpikir tentang Polmas, maka kita perlu tahu, kita perlu lacak genealogi, kita perlu lacak trajektori ini. Siapa pemikir-pemikir di bidang ini? Apa publikasi-publikasi terpenting dalam hal ini? Maka jangan sampai kemudian, lalu kita tidak tahu itu, tapi kita kemudian menjadi dokter di kepolisian misalnya. Nah, itu kan satu hal yang salah. Ada pengalaman kami, teman-teman sekalian, pernah membimbing seorang mahasiswa D1 kalau nggak salah itu. Ketika pada saatnya saya bilang kepada yang bersangkutan untuk membuat tinjauan pustaka, maka dia kemudian datang kepada saya hanya dengan sekitar 2 atau 3 kepustakaan saja. Loh, kenapa kok cuma seperti ini? Apa memang di bidang ini tidak ada yang pernah nulis? Oh bukan bro, saya dapatnya hanya ini di perpustakaan PTIK. Loh, kok kenapa andalannya hanya perpustakaan PTIK yang fisik saja? Bukankah perpustakaan itu banyak sekali? Dan yang namanya pustaka itu tidak hanya fisik. Nah, tapi itulah situasi kita, di mana kemudian kita tentu tidak bisa menyalahkan mahasiswa. Justru kita perlu memberdayakan dia, memperluas wawasannya bahwa dalam ini perpustakaan PTIK bukan satu-satunya, dan juga mengenai pustaka itu tidak hanya yang bersifat fisik, tapi juga yang bersifat digital. Nah, maka melalui cara ini kita berekspektasi bahwa ke depan tidak ada lagi begitu. Maka ketika kita sebagai pembimbing meminta kepada mahasiswa untuk kemudian memberikan satu genealogi tentang satu pemikiran, moga-moga kita bisa mendapatkan satu uraian. Selanjutnya, kami berpendapat, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang digital menjadi solusi bagi banyak hal. Ya. Kami berpendapat bahwa koleksi karya mahasiswa, baik itu koleksi mahasiswa S1, S2, S3, maupun juga yang dibuat oleh, misalnya oleh Sespimpi, banyak sekali naskah baik ya, yang kemudian hanya berhenti menjadi laporan saja, menjadi koleksi di lemari saja. Apakah tidak bisa kemudian lalu kalangan luas membacanya dan kemudian mempraktikannya? Harusnya bisa. Maka untuk itu digital menjadi satu terobosan yang murah dan terjangkau. Demikian juga koleksi pustaka yang tersebar di berbagai lebih Polri perlu diintegrasikan. Nggak usah misalnya satu buku, misalnya kita sebut bukunya almarhum Kapolri Kunarto, tak perlu dibeli oleh semua lebih Polri. Cukup misalnya dibeli oleh PTIK, namun bisa diakses oleh semua lebih Polri. Bukankah itu jauh lebih efisien dan dananya bisa dipakai untuk yang lain? Ya? Demikian juga aktivitas penelitian di PTIK, Sespim, Pusletbang itu kemudian bisa diintegrasikan. Ya, saya khususnya ketika saya menjadi komisioner Kompolnas beberapa tahun lalu, mendapat bahwa ada beberapa satker Polri yang memiliki karakter penelitian. Ada item-item penelitian, di mana kemudian kalau tidak saling terintegrasi, alhasil kemudian topik-topiknya kemudian terduplikasi, lalu hasilnya juga tidak terdiskusi. Nah, ketika kemudian bisa diintegrasikan melalui digital, rasanya akan jauh lebih efisien ya, dan jauh lebih efektif pula dalam rangka pemanfaatannya. Demikian juga berbagai publikasi terkait kepolisian yang terkait Polri perlu dikoreksi. Ada banyak sekali program Polri yang menulis, tapi semuanya berhenti pada jumlah publikasinya saja, pada jumlah eksemplar yang dicetak saja. Ya, kadang dia cetak 1000, dia bagi-bagi, selesai. Tidak ada lagi kemudian multiplier-nya. Nah, maka harapan saya adalah bahwa semua publikasi itu kemudian di-e-bookkan, sehingga kemudian lalu berkesempatan untuk dinikmati oleh kalangan yang lebih besar. Dan terakhir adalah literatur akademik dari dalam dan luar negeri terkait kepolisian itu juga kemudian perlu dikoleksi. Ya.
Bayangkan bahwa ketika bisa menaik ilmu kepolisian, maka dia tidak berdiri sendiri. Ada ilmu dampingannya. Ilmu kriminologi, sosiologi, forensik. Untuk itu maka kemudian perlu dikoleksi semua. Ya. Masalahnya adalah bahwa kalau itu dikoleksi semua, bisa habis anggaran Polri, bisa habis anggaran PTK. Maka melalui pendekatan digital, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala mengenai bahwa Perpusnas memiliki sejumlah koleksi, dan saya sudah pernah mengaksesnya hari ini, ya, dan saya puas juga. Maka untuk itu bayangkan betapa kemudian ilmu kepolisian dapat terbantu, dan ke depan ilmu kepolisian dapat makin melesat. Nah, untuk itu maka ada beberapa keuntungan menurut saya dalam rangka menerapkan digital ini. Sebagai slide terakhir adalah kita bisa bagi menjadi dua, mutu akademik dan mutu administrasi akademik. Apa mutu akademik tersebut? Pertama, bahwa mahasiswa atau peneliti tidak hanya menyetir karya pustaka yang dikoleksi di perpustakaan setempat saja. Tadi kembali pada apa yang saya alami, di mana mahasiswa itu hanya mengkoleksi di perpustakaan P3 saja. Tentu kami sebagai pembimbing maunya mereka pergi kemana-mana, gitu ya. Tapi bayangkan bahwa pergi kemana-mana kan juga lalu menyulitkan mahasiswa, ya. Memang kalau pergi ke UI, UGM tentu baik, tapi bayangkan tingkat kesulitannya, apalagi pada era-era pada situasi dewasa ini, di mana mahasiswa juga tidak bisa bergerak secara cukup intens. Yang kedua adalah bahwa mahasiswa atau peneliti dengan mudah mencari tahu topik penelitian yang paling mutakhir dan kemudian menyesuaikan rencana penelitiannya. Khususnya ketika PTIK membuka S2 S3, Pak Ketua, di mana novelty atau kebaruan menjadi segala-galanya, ya, segala-galanya. Jadi apalagi pada saya, ketika misalnya ada satu judul diajukan, maka pendekatannya adalah apa barunya. Ada begitu banyak orang meneliti tentang Polmas. Nah, ketika Anda kemudian meneliti tentang Polmas, apa barunya? Nah, maka dia harus berjuang untuk kemudian mencari tahu apa barunya, tidak dengan cara mencari-cari dari belakang, tapi mencari-cari dengan melalui bahwa ada 1.000 orang telah menulis, namun satu orang belum menulis. Nah, itulah saya. Nah, ketika yang bersangkutan sudah pernah dan bisa sampai pada statement seperti itu, itulah novelty. Yang ketiga, meningkatkan mutu pengajaran, di mana pengajar pun juga bisa mengakses perpustakaan mutakhir. Terus terang harus juga saya sebut bahwa ada beberapa sejawat yang kemudian dalam rangka pengajaran itu memakai buku textbook yang itu lagi, ya. Jadi zaman tahun mana dipilih terus, lagi itu dipakai, padahal edisi terus berkembang, penulis baru juga terus berkembang, perspektif baru juga terus berkembang, tapi kemudian dia tidak pakai. Tentu ada berbagai alasan. Textbook itu mahal, textbook itu susah dicari, harus dikirim dengan melalui misalnya Amazon dan seterusnya, sehingga kemudian lalu kilah, melalui perpustakaan digital, maka kilah itu akan terpotong, tidak ada lagi ceritanya para pengajar kita tidak mengajar dengan textbook terakhir, gitu ya, sehingga kemudian ujung-ujungnya tadi kemutakhiran excellence dalam ilmu kemudian dapat dicapai. Dan yang keempat adalah bahwa dengan data-data digital yang ada, yang bisa diakses setiap saat oleh kita, maka PTK juga bisa berkesempatan untuk tidak hanya menjadi lembaga pencetak sarjana, pencetak magister dan dokter untuk kepolisian, tapi juga bisa menjadi think tank bagi pembuatan bidang strategik, bukan hanya bagi pimpinan Polri, tapi juga bagi pimpinan negara. Sekali lagi, ilmu itu terbuka bagi semua orang, akses dapat dilakukan oleh semua orang, tinggal kita yang mengolahnya. Maka dalam hal ini PTK menjadi punya peluang untuk kemudian bisa berkontribusi lebih dari topoksinya. Ini harapan kami kepada Bapak Ketua. Nah, selain juga mutu akademik, maka juga ada mutu administrasi akademik. Apa yang sama dengan mutu administrasi akademik? Pertama adalah bahwa kita sebagai manajemen di STK PTK, juga para ketua Polri dan seterusnya, dapat dengan mudah mendeteksi atau mengungkap jika ada kecenderungan plagiarisme. Dalam hal ini, apalagi ketika sekarang misalnya PTK usia S1 sudah sampai mencapai angkatan ke-80 ya Pak ya, mendekati 80, maka akan ada kecenderungan topik yang berulang. Jangan-jangan nanti masih tinggal hanya ganti, misalnya Polres A menjadi Polres B. Ya. Nah, masalahnya bagaimana kita mendeteksinya? Kalau kita melihat satu persatu dari berbagai skripsi yang bersifat fisik, susahnya minta ampun. Nah, tapi ketika kemudian kita semua sudah digitalisasi, semua sudah diaplikasikan, maka dengan mudah kita kemudian mendapatkan kesan bahwa ini memang ini copy paste aja nih, atau bahkan ini sudah plagiarisme ketika misalnya semua bahan itu sudah di full text kan, gitu ya, yang mudah kita kemudian bisa menengarai adanya plagiarisme. Demikian juga akan mudah bagi kita untuk mendata kinerja peneliti atau staf yang ditugaskan di Lemdek ini. Ya, jadi saya sih berpendapat bahwa apa yang menjadi indikator kinerja kita adalah publikasi. Ya. Maka kalau tidak kemudian publikasi dengan mudah dapat diakses, maka kemudian kita bisa sembunyi-sembunyi. Lain cerita ketika publikasi kita lalu kemudian sudah diposting, diupload dan dapat dibaca oleh semua pihak, maka kemudian
sudah transparan, ya. Mana peneliti yang rajin, mana yang tidak, dan yang rajin lalu kemudian bisa mendapatkan reward, naik pangkat lebih cepat dan seterusnya. Itulah yang mekanisme yang menurut saya mekanisme merit yang ada pada lingkungan akademik seperti halnya STKP3. Demikian juga mudah mendapat kinerja melalui aktivitas yang terekam dalam publikasi menyangkut lembaga atau individu. Khususnya lembaga, ya. Saya kira satu hal yang menjadikan satu lembaga itu disebut sebagai strategis, sekali lagi, gedung itu penting, kendaraan macam-macam juga penting, tapi publikasi sebagai satu bentuk manifestasi daripada knowledge adalah yang terpenting. Untuk itu maka ketika STKP3 bisa mengkompilasi, ya, sebanyak mungkin karya yang sudah diterbitkan di jurnal itu satu misalnya, maka itu pada dasarnya adalah satu flag, satu bendera yang bisa membuat lalu lembaga ini kemudian dibanggakan oleh semua alumninya. Dan terakhir adalah bahwa dengan adanya digitalisasi itu lalu STKP3 demikian juga lebih Polri yang lain berpeluang menambah jumlah program studi. Saya dalam hal ini agak mengkritik ketika ada rencana dari STK untuk membuka program studi baru, padahal support osisnya, support unitnya, yakni perpustakaan itu saja. Nggak bisa begitu. Ketika mau menambah jumlah program studi untuk menampung animo masyarakat misalnya, itu hal yang sah-sah saja, tapi backup office-nya juga lebih bagus tuh. Dalam hal ini digitalisasi perpustakaan adalah satu jalan keluar yang menurut saya penting untuk kemudian kita bisa menambah jumlah program studi sehingga kemudian bisa menampung animo masyarakat maupun juga dari kalangan polisi sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian beberapa buah pikir saya, moga-moga hal ini ada gunanya bagi kita, terutama dari perspektif pengajar ini Pak, ya, yang akan amat membantu dari segi pengajaran dan kualitas penelitiannya terkait dengan adanya digitalisasi perpustakaan di PTK yang kita sedang ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih.